Selamat siang. Dengan siapa ini? Saya Kinanti Puspa Ramadhani. Kinanti Puspa Ramadhani. Dari sekolah mana? Dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Di mana itu? Di Jalan Kementiran Kidul. Oh iya. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Berarti kalau tidak salah materinya saat ini sedang dipelajari adalah tentang keuangan. Baik, Kinanti, kira-kira akan menyampaikan materi tentang apa? Materi tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sebelum menyampaikan, saya tanya dulu ya, Kinanti. Kira-kira yang dimaksud dengan laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan adalah laporan yang berisi tentang keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Ya, umumnya begitu ya. Ya. Maka di dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan senantiasa memperhatikan karakteristik kualitatifnya. Coba Mbak Kinanti mungkin bisa disampaikan dulu karakteristiknya yang kualitatif, kira-kira ada berapa, apa saja. Silakan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 5, yaitu relevan, mudah dipahami, keandalan, materialitas, dan dapat dibandingkan. Mungkin bisa dijelaskan lebih panjang lebar satu persatu, relevan itu apa, materialitas itu apa, mudah dipahami, dan seterusnya. Relevan itu adalah informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi disebut relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Kedua, yaitu mudah dipahami. Sangat penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah lebih mudah dan cepat dapat dipahami oleh banyak pengguna. Untuk itu, pengguna hendaknya dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut. Ketiga, yaitu keandalan. Keandalan adalah laporan keuangan dikatakan andal jika informasinya bebas dari kesalahan material dan penyajiannya secara jujur dan mengenai hal-hal yang seharusnya disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari biasanya jika dimaksudkan untuk memengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan. Yang keempat ada materialitas. Materialitas yaitu prinsip atau karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berarti besarnya nilai yang hilang atau kesalahan penyajian informasi keuangan yang dilihat dari suatu situasi dan kondisi perusahaan dapat mengakibatkan perubahan keputusan ekonomi ke depannya. Artinya, keputusan bisa saja berbeda jika tidak terdapat kesalahan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Yang terakhir yaitu dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan artinya laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam 1 tahun itu harus dapat dibandingkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Baik, Kinanti, saya boleh ya nanya dikit-dikit ya tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Tadi ada berapa? Ada 5. Apa saja? Relevan, mudah dipahami, keandalan, materialitas, dan dapat dibandingkan. Ya, saya mau tanya tentang relevan. Relevan itu intinya apa ya? Relevan itu Relevansi kan dari kata relevan. Relevan itu orang sering bilang, ada hubungannya enggak? Relevan enggak itu? Gitu ya.
Itu kalau dalam laporan keuangan maksudnya apa itu relevan? Itu mengevaluasi. Mengevaluasi karena apa? Kenapa dievaluasi? Karena dapat mempengaruhi keputusan. Nah, mungkin karena tidak relevan, tidak sesuai lagi, tidak update. Nah, maka laporan keuangan itu harus relevan. Ya kalau gitu ya, kalau nggak salah gitu. Yang kedua apa? Yang kedua, mudah dipahami. Mudah dipahami itu maksudnya mudah dipahami oleh siapa? Oleh banyak pengguna. Oleh banyak pengguna. Emang yang membuat siapa ini? Yang membuat laporan keuangan. Umumnya, biasanya yang membuat adalah bendahara atau bagian keuangan atau manajer keuangan, accounting, itu yang membuat laporan keuangan. Ya, maka syaratnya harus mudah dipahami. Dipahami oleh siapa? Ya para pengguna laporan keuangan. Saatnya istirahat. It's time to have break. Baik Mbak Kinanti, saya kira cukup ya. Terima kasih atas kedatangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.